Halo Jemaat FJF Citylink, welcome to FJF Citylink Online Service. Bersama saya Grace yang akan bawakan FJF News minggu ini. Nah, sebelum memulainya, gimana nih kabarnya? Pasti luar biasa baik ya. Nah, kita akan memulai FJF News minggu ini. Check this out! Tema kita bulan ini adalah Game Plan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk iCare tetap berjalan dengan format online via Zoom ya. Jadwal iCare tertera pada layar. Buat yang belum bergabung dalam iCare, ayo join iCare sekarang. Untuk informasi iCare dapat menghubungi Pak Andri. Untuk kids, kalian tetap bisa ibadah online. Caranya gimana? Kalian bisa mengaksesnya lewat link yang dibagikan setiap minggu. Klik menu kids pada bagian bawah video ibadah ataupun pada menu di bagian atas. Dan untuk aktivitas dan panduan orang tua dapat diakses melalui tombol di bagian bawah video ibadah. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu Anda mendoakan pokok doa Anda. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Dan minggu depan, ibadah akan diadakan secara online seperti ini. Dan jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita untuk informasi terupdate seputar gereja. Dan juga, mari kita menyapa satu dengan lainnya di kolom chat YouTube, di atas atau di bawah video. Sebelum ibadah dimulai, saya mau bagiin langkah ibadah online. Yang pertama, prepare. Cari tempat yang nyaman dan persiapkan diri dan hati Anda untuk masuk ke dalam hadiratnya. Mari datang kepada Tuhan dengan lapar dan haus akan kebenaran. Yang kedua, connect. Pastikan perangkat atau gadget Anda terhubung ke internet dan buka website pada link yang sudah dibagikan atau buka YouTube FJF Citylink. 3. Praise and respond. Mari memuji Tuhan dengan segenap hati, selalu memberikan yang terbaik dalam menyembah Tuhan walaupun dilakukan di rumah Anda. Dan juga mendengar firman Tuhan dengan baik serta meresponinya. Mari samakan fokus dan visi kita dengan Tuhan. 4. Give your best. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan melalui gereja ini. Yang terakhir, share and repeat. Mari membagikan kabar baik kepada orang di sekitar Anda dan ulangi kembali minggu depan. Oke, sekian FJF News minggu ini. So, enjoy the online service! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya pagi ini setiap kita rindu boleh berjumpa dengan Tuhan lebih lagi. Biarpun mungkin saat ini kita
masing-masing bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya setiap kita punya satu kerinduan untuk kita boleh datang kepada Tuhan lebih lagi. Untuk itu mari sama-sama satukan hati, kita naikkan setiap doa kita, pujian kita kepada Tuhan. Kayak bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali berkumpul Tuhan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami untuk kami beribadah kembali Tuhan. Kayak bersyukur buat setiap penyertaan-Mu, kayak bersyukur buat setiap berkat-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau satukan hati kami untuk menaikkan setiap pujian kami, setiap doa kami, setiap penyembahan kami kepada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita pagi ini boleh menari buat Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Amin. Dan saya percaya setiap kita pasti ingat kalau kita dengar pujian ini, kita akan menari buat Tuhan. Amin. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Yes. Siapakah Allah yang seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Mari menari buat Tuhan yuk. Wah. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu, tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Yeah. Clap. Hey, ha, teriakan buat Tuhan. Hey, yes. Hey, katakan gunung tunduk. Gunung tunduk mendengar suara-Mu. Hey, samudra bergelora. Hey, segala bangsa sujud di kaki-Mu. Semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Hey, bet, pujian hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Gunung tunduk mendengar suara-Mu Tuhan. Samudra bergelora. Yeay. Man. Clap. Hey. Clap. Hey. Man. Clap. Hey. Terima kasih Tuhan. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Amen. Clap. Hey. Clap. Teriakan buat Tuhan. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Haleluya. Pujian bagi Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Kalau kami ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu yang besar bagi setiap kami.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan penuh dengan harapan ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagi setiap kami Tuhan. Dan dengan segenap hati katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik ya Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan senang hati sama-sama kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Oh, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Yesus Tuhan. Haleluya, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semua berkat kemurahan-Mu. Kami hidup hari ini Tuhan, semuanya karena kasih-Mu Yesus. Dan biarlah setiap mulut lidah kami terus memuji Engkau Tuhan, mengatakan bagi-Mu ya Tuhan segala pujian, bagi-Mu ya Tuhan hormat kemuliaan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Be the glory to God. Be the glory to God. Be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, with His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Oh, to God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, with His blood He has saved me. With His blood He has raised me. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, with His blood, yes Lord. With His power, with His power He has raised me. To God be the glory for the things He
to the promise I have in you. To the promise I have in you. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat darah yang Kau curahkan untuk setiap kami Yesus. Buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk setiap kami Tuhan. Buat setiap penebusan dosa Tuhan untuk setiap kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu yang besar Tuhan telah menyelamatkan setiap kami. Kami ada saat ini karena berkat kemurahan-Mu. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Karena kami rindu mendengar suara-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu. Kita bersyukur buat ibadah online yang kembali kita lakukan bersama di tempat kita masing-masing. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Dan pagi ini kita akan mendengarkan kembali berita kabar baik firman Tuhan yang akan membuat hidup kita kuat di dalam Tuhan. Sebelumnya kita akan deklarasikan kabar baik, karena di luar sana banyak yang kabar yang tidak baik. Tetapi pagi ini kita akan menerima kabar baik yang akan menguatkan kehidupan kita. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil untuk rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Greater blessing. Puji Tuhan Bapak Ibu semua. Kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Bulan yang penuh dengan berkat Tuhan. Mendekati akhir tahun, mendekati Natal. Biasanya kita selalu lebih exciting lagi, lebih bersukacita lagi di dalam Tuhan. Tema bulan ini, tema besarnya 2 bulan ini akan kita bicarakan firman Tuhan, yaitu mengenai game plan. Bagaimana kita hidup di dalam dunia ini seperti ibarat permainan, saudara ya. Satu sama lain saling terkoneksi, terhubung. Saya, saudara, semua saling bermain. Dan yang menjadi pelatihnya yaitu Tuhan Yesus, yang mengarahkan kita, seperti kita bisa lihat di slide TV atau di handphone saudara, bahwa ada gambar satu ilustrasi, yaitu sebuah lapangan. Semua orang boleh bermain di situ, semua orang boleh bergerak di situ, tetapi harus ikut aturan daripada seorang pelatih. Harus ikut rencana daripada seorang pelatih, sehingga tim itu yang bermain bisa memperoleh kemenangan, saudara ya. Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi. Ada seorang pelatih yang hebat di dunia ini, di dunia sepak bola, namanya Zinedine Zidane, pelatih terbaik 2020 untuk klub Real Madrid, sehingga dia bisa menjadi juara Liga Spanyol 2020, saudara. Nah, ini fungsinya pelatih di dalam sebuah klub sepak bola sangat besar sekali pengaruhnya. Karena pelatih ini akan membawa satu tim bergerak bersama-sama untuk memenangkan suatu pertandingan.
Di mana seorang pelatih ini, Zinedine Zidane, yaitu dia seorang pelatih yang hebat. Dia paham betul bagaimana caranya mengelola ego daripada masing-masing pemain pada saat itu, saudara, ya. Karena manusia ini sifatnya egois, masing-masing ingin menonjol sendiri. Tetapi bagaimana dia bisa mengorganize, mengatur semua itu dengan baik. Dia punya rencana yang bagus untuk timnya. Dia juga punya cara untuk menyalurkan bakat, talenta daripada masing-masing pemain sepak bola itu, saudara. Kemudian dia juga tahu mengelola tim ini dengan gaya yang cerdas, gaya yang hebat. Sehingga tim ini dapat memperoleh sukses besar menjuarai Liga Spanyol tahun 2020 ini. Nah, bagaimana seorang pelatih ini, Zidane ini, sehingga dia bisa mengatur sedemikian rupa tim sepak bolanya untuk bermain dengan baik. Masing-masing orang saling bersinergi, penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, semuanya diatur, saudara. Direncanakan, game plan, ya. Semua diberikan instruksi, semua diberikan arahan, sehingga tim ini bisa menang. Nah, demikian juga dalam hidup kita, saudara. Tuhan Yesus adalah pelatih kita. Dia seorang maestro yang menciptakan hidup kita, yang membuat hidup kita itu semua diatur oleh Tuhan. Tuhan punya rencananya yang besar. Tuhan punya rencananya yang hebat untuk kehidupan kita semuanya. Sehingga kita satu sama lain saling menolong, saling membantu. Kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini saat ini. Kita harus sama-sama bermain dengan teman-teman kita yang lain, bersinergi, sehingga Tuhan mempunyai rancangannya yang besar bisa tercapai dalam kehidupan kita, saudara. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai Anda dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, Tuhan punya rancangan, Tuhan punya plan, Tuhan punya blueprint, semuanya untuk kita semua, untuk Anda dan saya. Dia punya rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, saudara, ya. Nah, saudara harus ingat, jadi Tuhan kita ada pelatih kita, dia adalah maestro kita. Jadi dia punya rencana, punya plan. Nah, bagaimana sekarang dalam hidup kita, saudara? Kita bisa mengharmonize atau menyelaraskan rancangan Tuhan dengan rancangan kita. Nah, kita akan lakukan itu sehingga dalam hidup kita bisa memperoleh hasil yang baik, bukan hasil yang tidak baik, saudara. Ya, nah tema pada saat ini khotbah yang ingin saya sampaikan, harmonize God's plan, atau menyelaraskan dengan rencana Tuhan. Nah, kita harus dengarkan dan kita harus lakukan, kita harus cerna supaya tujuan kita, tujuan semua jemaat bisa menyelaraskan rancangan-rancangannya, rencana-rencananya dengan rencana hidup yang diatur oleh Tuhan Yesus. Tujuan khotbah saya pada pagi ini, tujuan khotbah yang disampaikan pada pagi ini yaitu untuk menjelaskan rencana hidup kita dengan rencana Tuhan. Ya, saudara harus ingat itu. Nah, ayatnya pagi ini yang kita baca dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 16 dikatakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Nah, di sini kita bisa melihat hari ini atau besok kita akan berangkat ke kota Anu. Di sana kita akan tinggal setahun, berdagang untuk mendapatkan untung. Nah, kita punya rencana nih. Punya rencana untuk berdagang, untuk tinggal di kota Anu, di kota A, di kota B, atau di kota apa yang kita kehendaki. Nah, tetapi semuanya ini kita baru rencana, saudara. Bagaimana rencana ini bisa cocok dengan rencana Tuhan? Sehingga hasil kita pada saat kita tinggal di kota Anu, di kota ini,
atau di kota apa yang kita mau tinggal dan berdagang bisa berhasil. Nah, itu yang harus kita pikirkan, yang harus kita cermati. Ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah, ini manusia ini memang lemah. Kita tidak tahu secara persis yang akan terjadi besok. Seperti firman Tuhan dikatakan seperti itu. Kita nggak tahu akan terjadi besok. Hari ini kita tahu. Apa yang terjadi hari ini kita tahu. Tetapi yang besok kita mau alami, kita tidak tahu. Yang tahu yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa arti hidup ini? Sebetulnya hidup ini ya hanya artinya bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa bergantung kepada pikiran kita, kekuatan kita sendiri. Harus bergantung kepada Tuhan, kepada rencananya Tuhan. Jadi kalau kita mau pergi kemana, kalau kita mau berdagang kemana, atau ada rencana apa, kita doakan ke Tuhan. Supaya rencana ini bisa cocok dengan rencana Tuhan Yesus, saudara ya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ayat 15 dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata. Nah, ini yang harus kita katakan. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat itu dan ini. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Tuh, di ayat yang ke-15. Jadi kalau kita mau pergi apa atau mau berbuat sesuatu, kita harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan yang menghendakinya, pasti terjadi. Jadi apapun yang kita lakukan, semuanya kita serahkan kembali kepada Tuhan. Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Misalnya tahun depan kita mau merencanakan sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kalau kita hanya bergantung kepada pikiran kita sendiri, wah saya pasti berhasil, saya pasti bisa, saya pasti sukses. Nah, itu namanya memegahkan diri sendiri. Atau namanya kita mempunyai pikiran yang congkak, sombong. Seperti bulan lalu kita sudah belajar mengenai rendah hati. Bukan congkak, tetapi rendah hati. Kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau Tuhan menghendaki, semuanya pasti berhasil. Jadi rencana kita harus kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita bisa mengerti rencana kita diselaraskan dengan rencana Tuhan? Nah, ini yang penting, yang harus kita pelajari pada pagi ini. Ada dua hal yang kita pelajari. Bahwa kalau kita mau mempunyai rencana diselaraskan dengan Tuhan, yang pertama, kita harus menemukan visi Tuhan dalam hidup kita, saudara. Visi Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita? Itu visi. Mazmur 33 ayat 11 dikatakan, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Jadi rancangan Tuhan atau rencana Tuhan itu tetap selama-lamanya untuk kita masing-masing. Bapak Ibu semua dilahirkan ke dunia itu tidak kebetulan. Tuhan punya rencana, Tuhan punya plan yang baik. Masing-masing kita berbeda rencananya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dengan istri, dengan anak-anak, dengan bapak, dengan ibu, semua Tuhan punya rencana masing-masing. Tidak bisa sama. Seperti tadi pelatih sepak bola, dia menempatkan pemain-pemainnya di tempat masing-masing, yang punya talenta, yang punya keahliannya, bisa bersinergi semuanya dalam permainan sepak bola itu sehingga bisa berhasil. Itu rencana Tuhan. Jadi kita tidak kebetulan lahir di dunia ini, karena Tuhan sudah mengetahui sebelum kita lahir ke dalam dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui visi Tuhan atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, itu baru Tuhan akan memberikan hati kepada kita.
memberikan arahan melalui mata hati kita, saudara. Waktu kita berdoa, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, nah, maka Tuhan akan memberi arahan. Kamu harus berbuat ini, kamu harus berbuat itu, kamu harus lakukan ini. Rencana Tuhan dalam hidupmu seperti ini. Nanti Tuhan arahkan itu. Yang kedua, yaitu harus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Itulah visi Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa terus membaca, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu rencana Tuhan itu. Seperti tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi itu secara global, kemenangan yang kita raih, yaitu damai sejahtera untuk kita masing-masing. Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah, itulah plannya, visinya. Jadi makin banyak kita berdoa, makin banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan tahu, kita akan peka hati kita, pikiran kita itu apa yang harus kita lakukan, plan kita bersama dengan rencana Tuhan. Jadi terus mengamati juga setelah itu keadaan sekitar kita, orang-orang yang berbicara di kita, ya, suami atau istri atau anak-anak atau teman kita di gereja, itulah akan berbicara arahan-arahan bakat kita diberitahu untuk kita, saudara. Kalau kita menyimpang, misalnya ya, ada perbuatan kita menyimpang, teman kita yang ngomong. Nah, itu saudara harus berpikir, itu rencana Tuhan yang harus terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita mungkin salah jalan, plan kita, rencana itu, maka ada seseorang yang berbicara, nah itulah visi Tuhan yang akan mengoreksi rencana kita, saudara. Nah, semoga saudara bisa mengerti ya. Nah, jadi di sini ada sebuah contoh bagaimana seorang Nabi Nuh. Nah, di sini Nabi Nuh nih. Ini contoh yang luar biasa, saudara. Nabi Nuh mempunyai visi dari Tuhan. Pada saat itu zaman sedang bobrok manusia di dunia ini. Manusia sedang mengalami sesuatu yang jahat. Nah, Tuhan itu memutuskan untuk mengakhiri keberadaan segala makhluk termasuk manusia yang ada di bumi. Karena Tuhan menilai orang-orang pada saat itu jahat, hancur moralnya. Jadi Tuhan menyesal, ingin memusnahkan semuanya. Tapi hanya seorang Nabi Nuh yang saleh di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan visi buat Nabi Nuh. Di dalam ayat Kejadian 6 ayat 13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahkan bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Nah, setelah itu visinya kepada Nabi Nuh, Kejadian 7 ayat 11. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Nah, saudara bisa lihat ya, saudara bisa pelajari. Jadi, Tuhan memberikan visi ini supaya Nuh membuat bahtera yang besar, berpetak-petak. Dan setelah itu, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera itu. Bersama dengan binatang-binatang yang ada, masuk semua. Untuk apa? Untuk Tuhan menyelamatkan Nabi Nuh bersama keluarganya, bersama binatang-binatang sepasang masuk ke dalam bahtera itu. Nah, setelah itu Tuhan menurunkan hujan 40 hari 40 malam, tidak berhenti hujannya, dan akhirnya bumi penuh dengan air dan manusia semua binasa pada saat itu, saudara. Itulah kejadian yang tragis sekali. Orang-orang mati karena tidak bisa menyelamatkan diri karena air bah yang besar. Nah, tetapi Nuh dengar-dengaran, dia mendengar visi Tuhan.
dia melakukan visi Tuhan, membuat bahtera dari kayu gofir dan masuk bersama keluarganya, bersama binatang-binatang yang dia bawa. Akhirnya selamat. Nah, itulah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan rencana Nuh. Nuh membuat bahtera itu selaras semuanya. Nuh mengerti visinya Tuhan sehingga dia bisa melakukan. Nah, apa yang terjadi dengan orang-orang pada saat itu? Pada saat si Nuh membuat bahtera, banyak orang yang mulai menertawakan Nuh. Mereka mengatakan Nuh itu gila. Nuh itu sudah tidak waras. Dia membuat bahtera yang besar di siang bolong, waktu matahari besar dan kelihatannya aneh dipandang oleh manusia pada saat itu. Namun Nuh tidak peduli. Dia tetap mengerjakan bahtera tersebut sampai selesai. Jadi artinya menjalankan visinya Tuhan dan menghiraukan perkataan-perkataan negatif orang pada saat itu. Nah, Nuh mencoba menjelaskan kepada orang-orang juga yang ada di sekitarnya peristiwa besar yang akan terjadi di kemudian hari. Ayo ikut atau gimana, masuklah ke dalam bahtera yang aku buat. Tapi mereka yang mendengarkan berita atau ajakan Nuh itu hanya ketawa. Bahkan tak seorang pun percaya akan perkataan Nuh, ya. Nah, ini yang terjadi, saudara. Dari banyak orang melakukan perbuatan jahat kepadanya pada saat itu, menertawakan, mengejek, menyindir, bahkan menganggap Nuh sudah gila dan sebagainya. Tapi Nuh nggak peduli. Dia melakukan visi Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita juga sama, saudara. Saat ini saudara punya Tuhan. Bapak Ibu mendengarkan suara Tuhan di Alkitab, ya, atau melalui saat doa, saat merenung firman Tuhan, Tuhan berbicara. Kamu harus begini, harus begitu. Lakukan saja, saudara. Pada saat sekarang menghadapi COVID-19, nah kita harus tahu visi Tuhan itu apa. Kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Maka kita akan terus maju bergerak kalau melakukan visi Tuhan, sehingga kita bisa sukses, sehingga kita bisa berhasil dalam kehidupan kita. Seperti Nuh, dia bisa diselamatkan, bisa menerima pertolongan yang dari Tuhan. Nah, yang pertama tadi mengetahui visi Tuhan, ya, mendapat visi Tuhan dan melakukannya. Nah, yang kedua yang Nuh sudah lakukan yaitu mengimani dan ikuti rencana Tuhan itu. Di mana Tuhan punya rencana untuk membinasakan orang-orang manusia pada saat zaman itu karena sudah bobrok, karena sudah jahat semuanya. Jadi si Nuh bisa melakukan itu dengan baik. Nah, yang kedua mengimani dan ikuti rencana Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, ini rencana Tuhan seperti itu. Nggak ada yang bisa memisahkan kita. Kalau kita menerima kasih Allah, orang mau berbuat jahat, orang mau melakukan itu kepada kita, tidak bisa dipisahkan. Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dengan sikap iman kita tidak akan menyerah atau putus asa, kecewa dan menghadapi semua keadaan yang ada. Kita lakukan semua, ikuti rencana Tuhan, God's plan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara, sehingga kita bisa melewati semua krisis, semua hal masalah yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Saudara boleh lihat di slide, Nuh melakukan rencana Tuhan di dalam Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, lihat bahtera yang besar, Nuh masuk, kemudian binatang-binatang juga bisa dibawa masuk ke dalam bahtera itu. Dan akhirnya hujan 40 hari 40 malam terjadi, tidak berhenti-berhenti, maka bahtera itu ngangkat, dia berlayar di tengah banjir besar, di tengah musibah yang besar.
Manusia-manusia yang ada di sekitarnya mungkin teriak, tolong. Tetapi sudah terlambat. Nah, kalau Nuh tidak terlambat, karena dia melakukan rencana Tuhan, sehingga semua kehidupannya, Nuh dan keluarganya bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Saudara ya, luar biasa Tuhan kita. Nah, sekarang pun menghadapi COVID-19, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita semuanya. Saya diberi rencana Tuhan. Bapak, Ibu semua Tuhan punya rencana masing-masing dalam kehidupan Anda semua. Lakukan itu. Sehingga kita percaya. Kita tidak bisa bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sehingga kita bisa melewati krisis ini dengan baik. Kita bisa selamat, kita bisa berhasil. Akhirnya nama Tuhan yang dimuliakan. Nah, dalam menyelaraskan rencana Tuhan, nah kita harus baca ayat ini, saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dikatakan ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6 dikatakan, akuilah dia dengan segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita punya rencana itu, jangan bersandar kepada otak kita, pengertian kita, kepandaian kita, itu namanya sombong, congkak, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Maka dua hal ini akan terjadi, sehingga kita bisa maju terus. Tuhan akan meluruskan jalan kita semuanya, sehingga kita berhasil, sehingga kita mampu mengatasi semua ini dengan baik, Bapak Ibu semua ya. Jadi dua hal, saudara harus ingat, temukan visi Tuhan dalam hidup kita. Banyak berdoa, banyak merenungkan firman Tuhan, kemudian lakukan, imani rencana Tuhan itu. Setelah kita mendengar visi Tuhan, maka kita akan berhasil. Dan yang penting, kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan akan meluruskan jalan kita. Sudah percaya itu ya semua? Sehingga saya yakin, percaya semua jemaat mengalami pertolongan Tuhan seperti Nuh yang sudah menolong pada saat itu. Dan Tuhan akan menolong kita semuanya, keluarga kita, usaha kita, semua akan ditolong oleh Tuhan sehingga kita bisa berhasil. Demikian firman Tuhan, semoga menjadi berkat. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat berkat firman-Mu yang memberikan arahan buat kami, supaya kami boleh mengikuti rencana Tuhan, menyelaraskan rancangan hidup kami dengan rencana Tuhan. Sehingga hidupan kami Tuhan boleh berhasil, seperti Nuh yang Tuhan sudah tolong, demikian pula Tuhan akan menolong hidup kami semua, hidup semua jemaat yang ada di tempatnya masing-masing Tuhan, sehingga pertolongan terjadi dan kami boleh berhasil melewati krisis ini dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan, keluarga kami diberkati, usaha kami diberkati, kesehatan kami diberkati, semuanya berkat Tuhan dilimpahkan bagi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu semua. Seperti biasa, kita di setiap minggu pertama, kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, kita akan diberkati dengan perjamuan kudus pada pagi ini. Kita akan makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Sehingga pada waktu kita makan dan minum ini, tubuh Tuhan Yesus dan darah Kristus ada dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi sehat, menjadi mempunyai hidup yang berkelimpah di dalam Tuhan. Karena Tuhan punya rencana terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, saya ingin mengajak saudara-saudara memuji Tuhan, lagu yang biasa, lagu yang sangat tidak asing lagi, yaitu Karena Salibmu. Kita akan menyanyi bersama-sama. Saya di sini, sudah di rumah masing-masing, kita akan nyanyi bersama ya. Puji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
pun berserah hanya kepadamu, Yesus telah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Puji Tuhan, lagu yang luar biasa sekali. Karena salib Tuhan, maka kita hidup. Karena ada salib Tuhan, maka kita menang. Jadi mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita semua, di dalam kehidupan Bapak Ibu semua ya, saudara-saudara. Mari kita angkat roti ini dengan tangan kanan kita. Kita imani bahwa roti ini adalah tubuh Kristus, sehingga pada waktu kita makan, tubuh Kristus ini ada dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan baca ayatnya dulu, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, mari kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru, darah yang membuat hidup kita disucikan dari segala dosa-dosa kita, dari segala kekurangan kita, maka Tuhan yang akan menolong kita. Darah ini membuat hidup kita menjadi bersih karena ada pertolongan daripada Tuhan Yesus, saudara ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan minum sebentar cawan ini. Sebelumnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara sekalian, kita minum cawan ini yang melambangkan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Ya, puji Tuhan saudara ya, kita sudah menerima perjamuan kudus. Saudara yakin, imani bahwa saudara sudah menang. Saudara sudah disembuhkan. Saudara sudah memperoleh kekuatan yang baru. Sudah memperoleh visi dari Tuhan. Dan saudara imani bahwa visi itu akan dilakukan oleh kita, sehingga Tuhan akan terus bekerja dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kehidupan kita ke depan dengan rencana Tuhan yang baik. God's plan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Mari saya berdoa untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah masing-masing, supaya Tuhan akan menjamah, menolong kita, sehingga pertolongan Tuhan terjadi bagi kita semuanya. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat perjamuan kudus yang sudah kami terima dari Tuhan pada pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa,
yang selalu menolong kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat semua jemaat yang ada di rumahnya masing-masing, di tempatnya masing-masing Tuhan, Engkau menjamah saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan akan mau terus memberkati mereka. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan Tuhan, supaya selaras dengan rencana Tuhan. Sehingga mereka diberkati, sehingga mereka boleh berhasil dalam kehidupannya. Karena kami percaya Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Andai kata ada seorang jemaat atau siapapun yang menghadapi kesulitan saat ini Tuhan, Engkau akan menolong, Engkau akan mengangkat jemaat itu dengan tangan kanan-Mu yang luar biasa, sehingga mereka boleh kembali melakukan hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami semua Tuhan, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan akan menolong, sehingga semua jemaat berjalan dengan visi, misi, rencana dari Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan semua jemaat yang ada. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati kesehatan. Tuhan memberkati semuanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, dilakukan, semuanya berhasil. Juga berkati kota kami Bandung, di mana kami tinggal. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan pelindungan darah Yesus, juga termasuk negara kami Indonesia Tuhan. Engkau yang menolong, supaya kami berdoa, supaya wabah virus yang saat ini ada Tuhan, COVID-19, boleh Tuhan hentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang akan bekerja, Tuhan akan membuat mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur, dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kami semuanya. Berkat-berkat ilahi yang akan menyertai kehidupan kami semuanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita terima berkat dari Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah firman Tuhan yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka engkau akan menjadi bangsa yang besar di bumi. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu setiap hari. Diberkatilah pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar. Apapun kau kerjakan dengan tanganmu, dengan pikiranmu akan berhasil, karena Tuhan Allahmu menyertai engkau dan mempunyai rencana yang besar dalam kehidupanmu semuanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terima berkat daripada Tuhan. Kita semua katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Shalom semua. Terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti FGF Online Service hari ini. Saya percaya Anda semua diberkati lewat Praise and Worship dan khotbah hari ini. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja ini, Anda dapat mentransfernya melalui rekening ini. Bagi Anda yang memiliki pokok doa yang ingin didoakan, tim kami siap untuk membantu Anda mendoakan pokok doa Anda. Untuk itu, silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Diingatkan kembali bahwa minggu depan ibadah masih akan dilakukan secara online seperti ini. So, jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita untuk informasi terupdate. So, happy Sunday and stay healthy. Bye-bye. Standing here with you near, I'm never alone. With every breath in your name, my heart will declare by faith, I believe you can move the mountains. Open up the heavens, you will make a way.
I believe I'll get through the trials. In the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. Open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials. In the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. Stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through the trials. In the name of Jesus, you will make a way. I believe you make a way. I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I'll get through these trials. In the name of Jesus, you will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for